Terima kasih pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam, Zoom meeting yang dilaksanakan oleh support system atau sekolah bisnis kita, yaitu Abdul Warrior, Akademi Bisnis Digital Umroh dan Haji. Dan sebagai penyelenggara umroh dan hajinya, PT Tanur Mutmainah Tour Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya video, opening. Nah, itu adalah perjalanan dari, jamaah haji Tanur tahun 2024 kemarin Bapak Ibu sekalian yang paket dakhili. Dan paket dakhili ini memang yang kita akan, jual kembali, yaitu di tahun 2025. Nah, kuotanya adalah kuota, resmi dari Saudi Arabia. Nah, nanti insya Allah di belakang Oh, akan saya sampaikan mengenai paket hajinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, pada malam hari ini saya coba sharing gitu ya, atau memberikan sebuah, apa namanya, solusi gitu ya, yang di mana solusi ini yang, sudah ada gitu atau diberikan oleh Tanur buat kita semuanya, dan alhamdulillah saya sendiri pun sudah merasakannya dan ini hasilnya sangat luar biasa. Yaitu sebuah pulang usaha sambil ibadah dengan potensi income jutaan rupiah per pekan, insya Allah Bapak Ibu ya, dan kemudian kita pun juga ada program percepatan umroh dalam 1 pekan, seperti itu. Next, Mbak Zulfa, monggo. Sebelumnya, saya sampaikan mengenai material, saya pengen tahu dulu nih Bapak Ibu sekalian, ikut Zoominar gitu ya pada malam hari ini, boleh tahu kenapa nih? Ada yang mungkin iseng-iseng, "Pak, nggak ada kegiatan jadi saya mau ikut," gitu misalnya gitu ya, misalnya. Kira-kira apa nih? Kalau misal boleh tahu Bapak Ibu sekalian, eee, di kolom chat monggo, "Bu Rara, saya ingin sekali umroh." Wah, jangan sekali, Bu. Kalau misalnya bisa setiap 2 bulan sekali, Bu. Jadi doanya nanti kalau udah umroh Bapak Ibu ya, Bu Rara gitu kan, umroh setiap bulan, haji setiap tahun gitu. Wah, itu keren banget tuh, gitu kan. Selain Bu Rara ada lagi? Pak Rais pengen umroh berkali-kali. Ah, ini mantep, Pak. Kalau saya pengen umroh dan haji gratis Bapak Ibu. Nah, karena di Tanur ini kita bisa dapatkan. Pak Anang semoga jadi wasilah bisa umroh dan haji. Amin. Kemudian Pak Suparto ingin segera umroh bersama keluarga. Insya Allah Pak Allah mudahkan nanti. Seperti itu. Ini pengen umroh semua. Nanti setelah umroh gimana nih Bapak Ibu? Karena di Tanur ini ada peluang usaha tadi ya. Malah ada tadi saya sampaikan peluang usaha sambil ibadah gitu. Nggak ada yang kepengen juga tak? Pengen punya bisnis di bidang travel umroh. Gratis lagi. Dari Pak Arif Hakim pengen umroh dan haji sering-sering. Wah, insya Allah Pak. Nah, ini Pak Iwan keren nih, sambil ibadah dapat income. Wah, Bu Indah mau usaha, iya. Karena Bapak Ibu sekalian, di bisnis travel umroh gitu ya, ini sebenarnya kuenya sangat sangat gurih gitu. Makanya sekarang ini di Indonesia ini lebih dari hampir 2.000 Bapak Ibu ya, sekitar kalau nggak salah 2.000-an itu travel umroh yang berizin. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Ya alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, pangsa pasarnya masih sangat besar. Oke, next Mbak Zulfa. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya semua pengen umroh nih, pengen umroh sendiri sama keluarga, kemudian ingin haji juga sama keluarganya juga. Insya Allah ya Bapak Ibu. Semoga yang tulis komen Allah mudahkan dan Allah percepat untuk bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Dan juga yang ikut Zoom minar pada malam hari ini, Allah undang juga segera untuk bisa berangkat umroh dan haji. Amin ya amin. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya yakin itu adalah impian utama Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk bisa berangkat umroh dan haji, dan ini adalah memang impian setiap muslim, yang beriman gitu ya, yang memang keinginannya adalah pengen berangkat umroh, seperti itu. Atau juga, kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, ingin menjalankan bisnisnya ya insya Allah nanti di Tanur pun juga kita punya potensi potensi income yang luar biasa, di mana nanti kalau dari income kita yang kita dapat komisi gitu ya dari Tanur itu ya mungkin, bisa mewujudkan impian Bapak Ibu sekalian, seperti misalnya lunasin utang gitu ya, memiliki kendaraan sendiri, kemudian punya penghasilan setiap pekan gitu ya. Mungkin kalau selama ini
penghasilannya sebulan sekali dari gaji misalnya gitu ya. Nah, ini ada tambahan dari tanur setiap pekan seperti itu. Kemudian banyak membantu saudara, kemudian memberikan pendidikan terbaik untuk anak, seperti itu. Nah, apapun impian Bapak Ibu ke depan gitu ya, insya Allah Allah akan mudahkan, seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering menjadi sebuah pertanyaan secara umum gitu ya. Orang tuh kenapa sih gitu ya masih belum mau berangkat umroh? Nah, padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa perintah umroh dan haji itu gitu ya, itu ada dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Dan banyak yang mengira bahwa nunggu kita berangkat umroh atau haji itu nunggu nanti dipanggil, gitu kan ya. Padahal panggilan ke Baitullah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu kita sama-sama bahas gitu ya, itu di surat Al-Hajj ayat 27, kemudian surat Al-Baqarah ayat 158, kemudian surat Ali Imran ayat 96. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwa panggilan atau perintah untuk kita segera berangkat umroh dan haji itu sebenarnya menjadi kebutuhan kita nanti ke depan seperti itu. Kenapa? Ya karena ini sebuah perintah seperti itu. Oke, next Mbak. Jadi mau nggak mau kita ya harus segera mewujudkan. Cuma kan terkadang kendala, bener nggak? Nanti akan saya bahas kenapa sih kita masih belum bisa berangkat umroh. Pasti ada kendala-kendalanya seperti itu. Nah, insya Allah di Tanur juga memberikan solusinya dari kendala Bapak Ibu sekalian semua gitu ya, teman-teman di sini semua. Nah, itu kita coba ambil peluang itu, solusinya apa sih ini dari Tanur gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian bahwa kalau misalnya kita berangkat umroh dan haji itu ya luar biasa gitu ya. Faedahnya pertama menghapus dosa di antara dua umroh. Jadi kalau misalnya kita sudah berangkat umroh gitu ya, ya kalau ada rezeki umroh lagi. Nah, kita kan nggak tahu nih umroh yang pertama ini sebenarnya diterima nggak sih gitu kan. Karena kalau misalnya pada saat kita sudah apa namanya sudah niat umroh, Bapak Ibu ya, mikot gitu ya, kemudian kita tawaf. Nah, kalau misalnya kita menyentuh dinding Ka'bah gitu ya, atau kiswanya yang wangi, wah itu umroh kita batal Bapak Ibu. Karena kita nggak boleh pakai wangi-wangian seperti itu, atau kita tersentuh dengan wangi seperti itu. Nah, kemudian umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Nah, ini pernah suatu hari Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, wanita wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Nah, luar biasa Bapak apa untuk ibu-ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu gitu atau kaum wanita berangkat umroh dan haji itu sama pahalanya seperti berperang di jalan Allah. Luar biasa sekali seperti itu. Kemudian umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Nah, ini salah satu ya. Jadi kita gitu ya sering mencari gimana sih kita punya income besar, kemudian juga kita apa namanya ya nggak serba kekurangan gitu ya. Nah, salah satunya ternyata itu sudah ada gitu loh caranya, yaitu apa? Dengan cara kita berumroh atau haji, gitu kan. Jadi kata Rasulullah SAW dari Abdullah, ikutlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah ada jaminan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berangkat umroh, kemudian sudah ada program solusinya dari Tanur, ya udah disegerakan saja gitu. Berapapun biaya yang Bapak Ibu keluarkan gitu ya, itu insya Allah nanti Allah akan ganti seperti itu dan mendapatkan pahala yang besar. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sholat di masjidku gitu ya, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Kemudian kita sholat gitu ya di Masjidil Haram, itu luar biasa. Itu lebih utama 100.000 kali dibandingkan masjid lainnya Bapak Ibu. Nah, itu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu ya kita harus segera. Karena menurut saya umroh dan haji ini gitu ya, ini ada sebuah kebutuhan gitu loh, kebutuhan yang harus kita kemudian makan susah gitu ya, atau sehari-hari masa gitu kan masih kurang lah gitu kan gimana mau umroh dan haji. Nah, Bapak Ibu ya, karena belum tahu ilmunya, belum tahu caranya gitu kan. Nah, padahal umroh dan haji ini gitu ya
sebuah kemudahan bagi kita untuk menghilangkan kefakiran, seperti itu. Oke, next, Mbak Zulfa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, oke, next Mbak. Nah, ini ada doa Bapak Ibu ya, doa agar bisa umroh. Nah, insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu jadikan ini sebuah doa setiap sholat gitu ya, atau lagi turun hujan, perjalanan. Nah, ini coba Bapak Ibu hafalkan gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah Allah akan permudah lagi nih untuk bisa berangkat umroh dan haji seperti itu. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Bentar saya besarkan dulu nih layarnya. Atau Bapak Ibu mau screenshot nggak apa-apa, silakan. Sebentar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuhna ziaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsina ahal. Ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Nah, ini cuma salah satu doa aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti Bapak Ibu apa namanya hanya fokus doa ini. Kalau misalnya ingin doa yang lain pun juga nggak masalah. Yang penting berharap kita bisa berangkat umroh segera dan Allah mudahkan, Allah undang kita seperti itu. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, sebelum kita berangkat umroh itu kita harus kenal dulu nih sama travelnya, benar nggak? Company profilnya bagaimana sih? Nah, seperti itu. Nah, Tanur sendiri Bapak Ibu, nah ini saya juga dalam memilih travel umroh pun saya ini sebelum ke Tanur, beberapa travel sebelumnya saya coba untuk bergabung Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata alhamdulillah kok pas saya lihat track recordnya, terus kemudian keseriusan dari owner, visionernya gitu kan, visinya bagaimana ke depan gitu kan. Wah, itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya saya minta, Pak, saya minta company profile atau saya pengen tahu Tanur seperti apa sih gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu kan. Saya tahu semua dan saya percaya insya Allah ini Tanur adalah perusahaan yang sangat amanah Bapak Ibu sekalian ya. Dan apa namanya sangat tanggung jawab sekali. Nah, alhamdulillah makanya di akta pendirian Tanur sudah ada, NPWP-nya pun juga sudah jelas, kemudian terdaftar sebagai anggota IATA. Nah, kemudian izin umroh dan izin hajinya pun kita sudah ada Bapak Ibu. Nah, kalau secara izinnya Bapak Ibu sekalian ini memang baru tahun 2021 kemarin gitu kan. Jadi kurang lebih 3 tahun inilah gitu kan. Tapi kalau secara pengalaman dari Pak Reja selaku apa namanya direktur utama ini sejak 2016 beliau ini merintis untuk apa bisnis di bidang travel umroh dan haji Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk izin PIHK-nya kita juga sudah ada, ini baru keluar kemarin di bulan Februari seperti itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, untuk jamaah Tanur hajinya sendiri di tahun 2023 itu sekitar 500 jamaah haji, kemarin 2024 itu 1.300. Nah, untuk target 2025 itu 1.000 jamaah Bapak Ibu yang paket kuota resmi dari Saudi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berangkat haji gitu ya di tahun 2025 tanpa antri gitu ya, insya Allah Bapak Ibu. Nah, kita bisa berangkat bareng nanti seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah terakreditasi A juga PT Tanur ini. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu, tidak semua travel dan juga tidak banyak travel yang terakreditasi A. Kenapa? Karena syaratnya ini luar biasa banyak Bapak Ibu. Nah, salah satunya ya dia harus punya apa memberangkatkan jamaah umroh itu harus banyak setiap bulannya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah Tanur gitu ya pernah mendapatkan peringkat 2 besar, pernah 3 besar juga pernah gitu ya. Itu rata-rata hampir 1.000 sampai 2.000 setiap bulannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa izin hajinya juga keluar Bapak ya? Karena kita udah meratkan lebih dari 1.000 jamaah haji. Nah, itu salah satu penilaian yang sangat luar biasa. Kemudian kekuatan finansialnya Bapak Ibu. Nah, ini kita harus tahu juga gitu kan. Jadi Bapak Ibu insya Allah nggak perlu khawatir di Tanur itu
tidak ada yang gagal berangkat. Mungkin kalau reschedule iya, karena mungkin ada faktor hal lain gitu ya, yang itu di luar kendalinya dari PT Tanur. Nah itu kita reschedule pun juga bisa seperti itu. Kemudian Tanur sendiri bekerja sama dengan 5 syarikat resmi di Saudi, kemudian memiliki tim handling mandiri yang berpengalaman di Saudi, Bapak Ibu, dan saya ini alhamdulillah kemarin lihat sendiri langsung pada saat berangkat umroh itu luar biasa, tim handlingnya cekatan Bapak Ibu. Jadi pada saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya, kemudian itu koper sudah langsung diurus, dikasih label sesuai dengan namanya, dan insya Allah itu tidak akan tertukar seperti itu. Dan nanti kita terima kopernya itu pada saat nanti kita sampai di kamar hotel Bapak Ibu, baik itu di Madinah maupun di Mekahnya nanti seperti itu. Kemudian memiliki perwakilan di beberapa kota Indonesia, gitu. Bapak Ibu pun juga bisa menjadi perwakilan kami seperti itu. Berpengalaman dalam proyek leading arrangement umroh dan haji. Nah ini Bapak Ibu. Jadi orang biasa sebutnya dengan LE Bapak Ibu. Ya ini menyangkut visa, hotel, busnya, makanan, catering gitu ya. Dan yang lainnya. Nah ini adalah LE-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah alhamdulillah Pak Reja selaku direktur utama ini sangat luar biasa pengalamannya di LE Bapak Ibu ya. Sebelum Tanur punya izin ya, keluar izinnya, baik umroh maupun haji. Nah, beliau sudah pengalaman di LE Bapak Ibu seperti itu. Karena sebelumnya beliau juga ada apa di travel lainnya sebelumnya, kemudian bikin sendiri seperti itu. Kemudian memiliki muthaif berpengalaman yang berpendidikan di Universitas Ummul Qura, Ma'had Haram di Mekah dan Madinah juga, kemudian Universitas Islam Madinah, dan juga Al-Azhar Kairo Bapak Ibu. Nah ini ya, memang rata-rata muthaif dari Tanur ini pertama masih sangat muda. Biasanya masih baru lulus kuliah gitu Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar selektif. Bahkan sudah beberapa muthaif kita sama Tanur gitu ya, sudah dijadikan muthaif tetapnya Tanur di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau secara keilmuan gitu ya, kemudian sejarah-sejarah pada saat kita city tour gitu ya, insya Allah muthaifnya ini hafal semua Bapak Ibu sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan Tanur dengan yang lainnya adalah di Tanur Bapak Ibu itu memiliki 13 marketing director atau MD, biasa kita sebutkan gitu ya. Nah, disinilah baru membangun ekosistem siarnya. Kalau di travel lain paling marketing director atau direkturnya cuma satu ya, gitu kan. Kalau di Tanur banyak, makanya timnya banyak Bapak Ibu berbeda-beda gitu kan, antara satu MD dengan MD yang lain. Jadi di atas paling atas itu marketing director, kemudian di bawahnya ada BM seperti saya Bapak Ibu ya. Kemudian ada business coordinator di bawahnya lagi, kemudian ada eksekutif CR atau IS biasa kita sebutkan. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, ini tadi ya profil dari PT Tanur Mutmainah Tour Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah gambaran bahwa perusahaan Tanur secara legalitas ini resmi. Dan ini legalitas PT Tanur kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, buka website umroh cerdasnya dari Kementerian Agama gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu status daftar ditanya nggak ada gitu ya, seperti itu. Dan alamatnya jelas, direktur utamanya siapa gitu ya. Terus kemudian tanggal akreditasinya gitu ya. Seperti itu. Ini jelas ada Bapak Ibu. Izinnya pun sebelah kiri ada, kemudian paling kanan adalah akreditasi A dari Sukovindo Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu ya sangat aman perusahaan Tanur Mutmainah gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan berita-berita gitu ya di online, itu tentang berita yang nggak enak lah kalau misalnya dibaca gitu. Padahal itu cuma judulnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu baca itu dilakukan oknumnya oleh para marketing Bapak Ibu. Jadi bukan perusahaannya, tapi oknum marketing yang menyelewengkan dana jamaah umroh seperti itu. Nah, semoga kita yang di sini semua amanah ya, baik dalam kita mau berangkat umrohnya, kemudian juga menjalankan usahanya nanti seperti itu. Tes, putus-putus suaranya. Belum muncul, Mbak Zulfa.
Next, masih di legalitas ini tampilan di layar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Pimpinan dari PT Tanur Mutmainatur selaku CEO atau Direktur Utama ini Bapak Haji Muhammad Reza Falevi. Beliau masih sangat muda Bapak Ibu dan luar biasa, visioner sekali. Dan kabar baiknya PT Tanur sedang merintis bagaimana Tanur ini punya maskapai sendiri Bapak Ibu. Nah, ini travel di Indonesia yang belum banyak, bahkan nggak kepikiran gitu untuk punya maskapai sendiri. Nah, Tanur insya Allah Bapak Ibu itu sedang merintis, untuk izinnya sudah keluar Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nanti kita nggak perlu bersusah payah dalam mencari maskapai, kita udah punya sendiri. Dan mohon doanya, semoga Allah mudahkan gitu ya, segalanya untuk mewujudkan agar Tanur punya maskapai sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Ibu Maria Giptia, beliau selaku marketing director dan juga komisaris Tanur, komisaris utama Tanur, Bapak Ibu, istri dari Pak Reja. Dan tadi saya sampaikan di Tanur itu ada 13 marketing director. Nah, jadi alhamdulillah di atas saya gitu, ini langsung Bu Maria Bapak Ibu. Jadi sangat beruntung gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita kerjasama gitu ya di Tanur, kita kembangkan bisnisnya, kita berikan solusi juga buat saudara kita yang lain agar bisa berangkat umroh dan haji. Nah, ini kita langsung directnya ini ke owner, orang dalam lah bahasanya kalau sekarang ya gitu kan. Nah, jadi informasi-informasi terkadang kita update duluan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya rugi kalau misalnya Bapak Ibu nggak langsung gabung nih gitu kan. Jadi kita nih directnya langsung sama owner seperti itu. Oke, next Mbak Zulwa. Itu Bapak Ibu ya. Ini Pak Reja, kemudian Bu Maria. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita eh, apa bahwa populasi umat Islam di dunia itu paling banyak Indonesia gitu ya. Nah, sekarang tuh sudah bergeser Bapak Ibu. Yang paling banyak itu Pakistan. Gitu ya. Pakistan dan Indonesia itu nomor 2 seperti itu sekarang. Nah, tapi itu tidak penting gitu ya. Yang penting adalah pada saat kita bahas umroh dan haji ini, nah ternyata ini sangat disayangkan, setiap tahunnya itu yang berangkat umroh dan haji itu ternyata baru 0,4% Bapak Ibu dari seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam. Nah, jadi kurang dari 1%. Nah, 99% ini gitu ya, ini belum berangkat umroh seperti itu. Nah, inilah kalau misalnya Bapak Ibu, insya Allah Allah mudahkan bisa berangkat umroh dan haji, sebisa mungkin jangan stop sampai umroh udah selesai, jangan. Kalau misalnya bisa siar gitu loh. Kenapa? Karena banyak saudara kita yang lain itu belum berangkat umroh. Bayangkan kalau misalnya gitu ya, kita siar kerjasama gitu ya. Nah, ini nanti insya Allah akan bergeser dari 0,4% jadi 1%, jadi 2%, jadi 3%, sampai seterusnya. Kenapa? Ya karena kita siar Bapak Ibu seperti itu. Next Mbak Zulfa. Nah, makanya gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah umroh itu jangan stop, tapi kita harus bersiar seperti itu. Nah, kenapa sih sampai banyak gitu ya 99% umat Islam khususnya di Indonesia ini belum berangkat umroh? Nah, ternyata gitu ya, ada faktornya sampai menunda-nunda. Ntar aja gitu kan. Nah, pertama adalah merasa belum ada panggilan gitu kan. Belum ada panggilan. Nah, dia nggak tahu mungkin tadi ada ayat Quran yang itu sebenarnya untuk umroh dan haji sudah ada panggilan sejak lama Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kemudian tidak memiliki motivasi. Aduh, ntar deh gitu kan. Saya masih belum pantas. Nah, kan kadang bahasanya seperti itu. Atau misalnya belum ada motivasi itu adalah ya ntar aja lah kalau sudah tua gitu kan. Nanti aja nih masih muda, ntar aja gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Ya kalau sampai tua umurnya, kalau enggak kan repot Bapak Ibu ya. Nah, kemudian merasa belum butuh tentang ibadah umroh dan haji. Nah, ini yang sering gitu kan. Jadi kita merasa bahwa kita itu butuh kalau misalnya punya kendaraan, kita butuh kalau misalnya udah punya tempat tinggal. Padahal ada yang lebih butuh untuk itu semua, yaitu apa? Kita segera umroh Bapak Ibu. Karena itu panggilan sejak zaman Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi belum merasa butuh, akhirnya apa? Ya ntar sok punya uang ya udahlah, ntar aja lah saya mau umroh gitu kan. Anak-anak masih kecil nih, ntar saya mau umroh karena masih sibuk kerja.
susah cutinya misalnya atau susah izinnya. Ntar deh kalau misalnya usaha saya sudah lancar, anak saya sudah besar-besar. Nah, kan biasanya gitu. Jadi belum merasa butuh seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang klasik gitu, yang umum secara umum gitu Bapak Ibu ya. Ini tidak punya duit. Nah, seperti itu. Padahal ya kalau dipikir-pikir duit itu ada. Kalau misal kita memang serius, kita mungkin pernah dengar ya cerita-cerita kisah nyata gitu ya. Tukang bubur naik haji, orang yang nabung sekian kok bisa Allah undang bisa berangkat umroh juga kan seperti itu. Artinya apa? Ada niatan gitu kan. Sebagian dari rezekinya dia sisihkan, ditabung untuk bisa berangkat umroh dan haji. Sisanya biar Allah yang apa namanya penuhi kan begitu intinya. Nah, kalau kita alasannya selalu nggak punya duit ya nggak mungkin juga. Kenapa? Ya kita bisa ganti kendaraan baru, benar nggak? Seperti itu. Tapi masnya juga gonta-ganti juga misalnya seperti itu. Jadi ya ini Bapak Ibu, kenapa kita di umat apa di Indonesia umat Islam gitu ya kurang dari 1% yang baru berangkat umroh dan haji. Ya ini karena sering menunda-nunda gitu ya. Nah makanya saya mengajak gitu ya Bapak Ibu sekalian melalui PT Tanur Mutmainah, yuk kita segera wujudkan impian ini, jangan ditunda-tunda. Nah langkah awalnya adalah ya kita harus mulai dengan DP umroh dulu. Itu bentuk keseriusan kita, benar nggak? Sama halnya kalau misal tadi kita mau beli kendaraan, mau beli properti misalnya, itu kan perlu ada DP dulu, benar nggak? Nah setelah DP kan pasti kita dapat apa namanya MOU-nya atau tanda tangan. Nah sama, kalau misalnya kita pengen umroh, ya kita mulai dari DP dulu. Kalau nggak ada DP kan ya nggak diundang juga. Kenapa? Kita nggak serius, Bapak Ibu sekalian. Allah nggak ngelihat kita itu serius seperti itu. Nah makanya usahakan Bapak Ibu sudah ada niatan, yuk dikuatkan azam niatnya gitu ya. Tapi plus dengan action. Caranya apa? Daftar seperti itu. Oke, next Mbak Zulfa. Semoga di sini tidak ada yang menunda-nunda lagi ya Bapak Ibu ya. 76 nih yang ikut. Nah, kemudian saya pengen tahu nih, kira-kira kendala Bapak Ibu apa sih sampai sekarang misal belum umroh gitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya, di Tanur ini ada program solusinya. Nah, ada 2 program. Yang pertama, Easy Umroh, yaitu mudah umroh. Kemudian Go IS Umroh, artinya apa? Menjadi eksekutif CR, menjadi agennya Tanur. Nah, yang pertama adalah Easy Umroh, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita ada namanya Pay for Umroh in Haramland, atau biasa kita sebutkan dengan Umroh COD, gitu. Jadi bayar lunas umrohnya gitu ya setelah sampai di tanah suci. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya punya saudara tetangga atau kenalan yang pernah gagal berangkat umroh atau trauma gitu ya dengan travel atau mungkin pahitnya nggak percaya sama Tanur masih belum percaya juga ya sudah. Jadi gunakan umroh ini DP umroh dulu gitu ya sebesar 100, kemudian sisa uangnya dari harga paket itu ditabung, buka tabungan baru di BSI Bank Syariah Indonesia, kemudian minta standing interaction, yaitu sebuah kejelasan bahwa saya nabung ini adalah untuk bayar lunas kalau misalnya saya nanti sudah sampai di tanah suci. Nah seperti itu aja tuh gitu. Jadi sisanya tinggal ditabung. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau misalnya belum berangkat ya uangnya masih aman dan tabungan itu ya atas nama Bapak Ibu sekalian atau nama jamaah seperti itu. Jadi kita gunakan umroh COD itu bisa kita tawarkan. Kemudian ada syariah umroh finance Bapak Ibu yaitu umroh dulu bayar belakangan. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, Pak saya mau berangkat umroh tapi ini uangnya pas-pasan gitu kan. Nah, kita kerjasama dengan lembaga keuangan syariah namanya Amitra, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi cukup dengan DP 20% saja. Seperti itu. Nah, insya Allah itu sekitar 7 sampai 8 juta. Kalau misalnya di ACC atau di approve sama Amitra gitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung berangkat nanti. Seperti itu. Dan syaratnya nggak mudah. Pertama nggak ada BI check, nggak ada denda, nggak ada sita, nggak ada jaminan, dan cukup kirimkan gitu ya ke kami di Tanur, tim kami gitu kan, fotokopi KTP sama kakaknya ibu, kartu keluarga ya. Nah itu hanya itu aja syaratnya. Nanti kita kirim ke Tanur dan nanti dari Tanur akan apa namanya menyampaikan ke amitranya.
Nah, nanti dari Amitra akan diproses tuh. Ini kira-kira layak nggak untuk disurvei ke rumah. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan tuh, iya saya pengen berangkat umroh di bulan ini gitu ya. Kemudian apa namanya? Saya DP-nya insya Allah sudah siap 7 sampai 8 juta, bahkan bisa lebih misalnya. Wah, itu insya Allah Bapak Ibu di-approve langsung sama mitra seperti itu. Nah, kemudian program yang kedua adalah Go IS Umroh atau eksekutif siar, yaitu kita menjadi agen. Nah, yang pertama adalah kita ada hijrah solution, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, mohon maaf kalau misalnya selama ini masih bekerja masih masih berbau riba. Nah, ini ada solusinya, yaitu apa? Kita bisa siar Bapak Ibu. Kenapa? Komisi yang diberikan kalau misalnya kita dapat satu jamaah umroh itu dapatnya cuma 3 juta rupiah per jamaah itu. Nah, kalau haji, nah itu yang paling bawah ya. Kalau misalnya haji, Bapak Ibu eh, mendapatkan jamaah haji, kalau misalnya sudah jadi agennya Tanur gitu kan, itu dapat komisi cuma 20 juta rupiah Bapak Ibu per jamaah haji seperti itu. Nah, kemudian program solusinya lagi apa? Di Goyes Umroh ini, ya tadi syaratnya kalau misalnya kita jadi agen adalah tadi kita niatnya untuk ibadah kan ya. Allah panggil kita untuk bisa berangkat umroh dengan segera. Nah, jadi apa? Bapak Ibu cukup dengan DP 3.500.000 tuh. Gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu dapat perlengkapan, dapat ID member, MOU juga gitu ya. Kemudian nggak perlu khawatir, DP-nya tadi itu adalah untuk mengurangi harga paket umroh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, anggap aja tadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah DP, kemudian tadi pengen pakai umroh COD pun itu pun juga bisa seperti itu. Jadi DP-nya ini mengurangi harga paket kita pada saat kita mau berangkat umroh seperti itu. Jadi DP 3.500.000 bukan untuk saya, juga bukan untuk Tanur, tapi untuk kita sendiri, untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, makanya kalau misal kita ingin dipanggil Allah untuk bisa ibadah umroh dan haji, ya kita mulai dengan DP dulu sebagai bentuk keseriusan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, keuntungannya apa kalau misal Bapak Ibu plus menjadi agennya Tanur? Nah, ini dia tadi ya. Kalau untuk umroh komisinya cuma 3 juta per pack atau per jamaah, kalau haji komisinya 20 juta rupiah seperti itu. Nah, tapi di sini ada kesempatan kalau misalnya Bapak Ibu syiar gitu ya, kemudian mendapatkan 5 jamaah gitu ya. Nah, itu komisinya itu bisa Bapak Ibu dapatkan dengan berangkat umroh gratis. Jadi 5 free 1 tuh, baik itu umroh maupun haji. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat 5 jamaah haji gitu ya di Tanur, nah itu insya Allah berangkat haji gratis nanti di tahun 2025-nya seperti itu. Nah, kabar nggak enaknya adalah Bapak Ibu ya, ini untuk haji di Tanur ini close ini di bulan awal Desember. Itu close pendaftaran. Kenapa? Karena kita sudah mulai melakukan pembayaran maktabnya, hotelnya dan yang lainnya Bapak Ibu, gitu kan. Jadi di Tanur itu jualan hajinya itu duluan, gitu kan. Karena apa? Kita pakai kuota resminya Saudi seperti itu. Oke, nanti akan saya bahas. Next, Mbak Zulfa. Jadi ini adalah keuntungan Bapak Ibu, gitu kan. Kalau misalnya mengikuti program dari Tanur, program solusinya. Kemudian ada 10 keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau misalnya sudah DP umroh di Tanur. Tadi ya, saya sampaikan di awal, gratis lisensi keagenan, ID card, MOU, kemudian perlengkapan umroh, DP umroh pun juga mengurangi harga paket umroh kita sendiri. Kemudian insya Allah bisa berkesempatan umroh gratis ya tadi 5 free 1 bahkan hajinya juga gitu ya. Kemudian berkesempatan juga menjadi tour leader. Nah, kalau misalnya nanti Tanur ada open atau dibuka kembali untuk yang jadi tour leader. Nah, Bapak Ibu bisa tuh mengajukan atau melamar seperti itu. Kemudian ada kajian dari Supercamp juga, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian poin 8, 9, dan 10. Nah, ini dari Abdu yang berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu sudah DP umroh atau berangkat umroh, kemudian jadi peziarah Baitullah, itu gak perlu khawatir. Gimana sih cara jualannya gitu kan? Gimana caranya sih saya mendapatkan tim juga gitu kan? Nah, itu nanti diajarkan di Abdu. Nah, di Akademi Bisnis Digital Umroh Haji Bapak Ibu. Kita ajarin. Kalau yang jauh kita nanti gunakan cara pakai Zoom dengan online. Kalau misalnya dekat ya bisa offline. Jadi offline dan online kita mainkan Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti diajarin tentang SEO umroh gitu ya. Di Meta Ads-nya juga atau Facebook gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang
udah kita rutinkan adalah setiap Jumat malam ini gitu ya. Ini kita ada Zoominarnya Bapak Ibu. Ini untuk saat ini ya, saya sampaikan untuk saat ini masih gratis Zoominarnya. Mungkin nanti ke depan gitu ya, nggak tahu mungkin bulan depan gitu ya, kita berbayar nanti. Seperti itu. Jadi seminar online-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, seminar offline-nya kita juga kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek nih khususnya pengen belajar digital marketing. Nah, kita udah siapkan juga, yuk kapan kita ngadain kopdar lagi seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi keuntungan nih kalau misalnya Bapak Ibu siar di Tanur. Oke, next Mbak Zulfa. Kenapa kita jadi agen travel umroh haji di Tanur Bapak Ibu tadi ya? Nah, ini produk langsung dari Allah, tidak ada produk tandingan gitu ya. Nggak ada misalnya umroh itu pindah ke Jakarta nggak ada, atau ke Bogor nggak ada gitu Bapak Ibu. Jadi tetap kita ke Arab Saudi. Kemudian tidak ada kompetitor, kemudian dunia dapat, akhirat dapat. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Jadi salah satu kalau misalnya keuntungan kita gitu ya, kalau misalnya, kalau tadi hitungannya komisi gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu jadi pesyiar Baitullah, kemudian mengajak orang untuk berangkat umroh, dan dia menggunakan program solusinya gitu ya. Kira-kira dapat pahala nggak? Insya Allah dapat, karena apa? Kita ngajak kebaikan. Insya Allah malah pahala umrohnya tim kita atau jamaah kita yang berangkat, ya kita insya Allah dapat juga Bapak Ibu. Nah, bayangkan itu kalau misalnya puluhan orang, ratusan orang yang sudah kita bantu seperti itu. Kemudian kenapa kita jadi agen travel umroh di Tanur? Resikonya sangat kecil. Bahkan kalau misalnya saya katakan ya nggak ada resikonya. Yang terpenting apa? Uang jamaah langsung transfer ke rekening Tanur seperti itu. Gitu ya. Selama uang jamaah transfer ke rekening Tanur, insya Allah Bapak Ibu aman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada komplainan atau apa gitu ya, nah itu Tanur nanti yang ditanya seperti itu. Gitu ya. Kemudian alhamdulillah komisi besar mulai dari 3 jutaan gitu ya untuk umroh dan haji, cuma 20 jutaan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian bisnis hingga akhir zaman, bisnis yang mudah dijalankan. Nah, ini yang terpenting juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tinggalnya di Amerika, kita nawarin umroh haji itu nggak gampang. Karena apa? Tidak mayoritas banyak umat Islamnya, benar nggak? Tapi kita beruntung nih, Allah takdirkan kita tinggal di Indonesia. Kanan kiri kita, depan belakang itu umat Islam gitu kan, orang-orang Islam. Nah, tinggal kita tawarkan program solusinya. Nggak mungkin kita ajak mereka nolak gitu kan. Cuma kan mereka nggak tahu caranya, belum tahu solusinya gimana sih gitu kan. Nah, kita berikan solusinya seperti itu. Kemudian repeat ordernya sangat tinggi. Iya betul. Biasanya apa? Orang yang sudah berangkat umroh gitu ya, itu pasti ingin balik lagi Bapak Ibu. Entah kenapa gitu ya. Orang bilang kalau misalnya yang belum berangkat itu rasanya kepengen banget gitu kan. Padahal yang lebih kepengen itu yang udah berangkat Bapak Ibu. Itu rasa pengennya lebih dibandingkan dengan yang belum berangkat seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau misalnya bisa sebulan sekali lah umroh. Hajinya setahun sekali seperti itu. Jangan kebalik Bapak Ibu ya. Hajinya setiap bulan itu nggak ada seperti itu. Oke. Kemudian tadi pangsa pasar Indonesia sangat besar. Oke, next Mbak Zulfa. Jadi ini sebuah kesempatan kalau misalnya kita jalankan bisnisnya Bapak Ibu. Peluangnya sangat besar. Nah, ini Karir Pet. Karir Pet ini adalah program yang sangat luar biasa Bapak Ibu dari Tanur. Nah, ini sama halnya seperti karir gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan secara umum, pastikan kita naik jabatan, benar nggak? Kalau misalnya yang biasa di dunia marketing itu kan biasanya jadi eksekutif sales gitu kan ya. Kemudian penjualannya bagus, naik menjadi apa namanya supervisor, naik lagi menjadi manajer gitu kan. Kemudian naik lagi menjadi apalah, biasanya seperti itu. Nah, sama di Tanur pun juga gitu. Kita niru program untuk apa namanya karirnya ini sama seperti perusahaan-perusahaan konvensional lainnya sama gitu kan. Nah, kita memang perusahaan konvensional. Nah, kita pengen gitu kan, orang yang siar itu nggak cuma sekedar siar aja dapat jamaah, dapat komisi enggak. Tapi apa? Kita achievement, kita berikan prestasi. Kalau misalnya dia achievement, kita kasih prestasinya apa? Ya naik jabatan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah bergabung menjadi agen Tanur tadi, misalnya DP 3.500.000 atau jadi jamaah umrohnya Tanur gitu ya. Itu namanya eksekutif siar. Nah, tugasnya IS ini atau eksekutif siar ini cuma satu, cari tim gitu ya sebanyak 30 IS juga gitu ya. Tapi kalau misal bisa yang sudah berangkat umroh, jadi cari jamaah umroh
kemudian dia mau nggak siar, kalau misalnya mau kita MOU-kan, yuk kita bareng-bareng siar seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 30 orang gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah punya tim sendiri sebanyak 30 orang. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, posisinya di bisnis koordinator gitu ya, keuntungannya contoh misalnya Pak Abi yang di Bogor gitu ya. Pak Abi udah naik jadi bisnis koordinator, punya tim tadi sebanyak 30 orang. Nah, timnya kalau misalnya bawa jamaah umroh itu Pak Abi gitu ya, yang di Bogor tadi, nah itu dapat komisi, ada namanya komisi grup atau ujroh grup. Nah, yaitu sebesar berapa? Rp500.000 per jamaah. Bayangkan kalau misalnya tadi Pak Abi punya 30 tim gitu ya, tim syiar, masing-masing bawa satu jamaah aja setiap bulan. Kira-kira potensi penghasilannya berapa Pak Abi? Itu luar biasa berapa? 15 juta, iya nggak? 30 dikali 500.000 itu 15 juta. Nah, itu potensi income-nya. Kalau misalnya kita punya timnya apa namanya mau bersiar gitu, seperti itu. Kalau misalnya lebih gimana? Ya itu lebih luar biasa lagi potensi penghasilannya. Jadi ada namanya ujroh group gitu kan atau komisi grup seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Abi tadi langsung bawa jamaah umroh itu komisinya bukan berapa 3 juta tapi 3.500.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Pak Abi nih dari timnya yang ada 30 tadi, kemudian mereka naik menjadi bisnis koordinator juga misalnya. Nah, kalau misalnya ada 10 orang, Pak Abi ya, nah itu Pak Abi naik menjadi bisnis manager, seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Dapat ujroh grup lagi tambahan sebesar Rp500.000. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada kita semua bahwa kita pun juga bisa sukses gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, namun untuk mengejar ini semua dari IS ke BC, kemudian ke BM, agar kita punya penghasilan yang besar Bapak Ibu. Nah, ini kita perlu ABDU, Akademi Bisnis Digital Umroh Haji Bapak Ibu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan banyak belajar seperti itu. Nah, gitu ya. Saya sampaikan ini bukan MLM Bu ya. Nah, bukan MLM sama sekali bukan karena saya pengalaman 2,5 tahun di MLM, perusahaan MLM murni gitu ya. Ini bukan MLM tapi ini jenjang karir. Tadi saya sampaikan bahwa sama seperti halnya kalau misalnya sales mobil gitu ya atau perumahan biasanya. Nah, kalau misalnya achievement kan pasti perusahaan akan lihat, oh ini orang ini serius jualan. Ya udah saya naikkan jadi supervisor gitu kan. Nah, pasti kan kalau dia punya tim, kamu membawahi tim ini ya. Nanti kalau misalnya itu kamu edukasi mereka, kamu ajarin mereka jualan. Nah, nanti kamu dapat komisi itu dari setiap mereka jualan. Kenapa? Kita sudah memberikan ilmu kepada mereka, gitu Bu. Nah, itu bentuk apa namanya apresiasi perusahaan buat kita sebagai tim CR-nya, kayak gitu, seperti itu ya. Nah, insya Allah ini bukan MLM Bu. Kalau MLM saya juga nggak mau Bu, gitu kan. Karena apa? Saya pengalaman di sana pernah. Gitu. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, kemudian apa itu Abduh, Bapak Ibu sekalian, yaitu Akademi Bisnis Digital Umroh Haji, yaitu sebuah support system. Nah, untuk komunitas kita semua Bapak Ibu. Yang jelas ini adalah mensupport tim gitu ya, khususnya tim-tim yang baru yang bergabung, kita kasih tahu caranya, gimana sih cara jualannya gitu ya, kemudian caranya bagaimana punya tim gitu kan, seperti itu. Jadi jangan sampai gitu ya Bapak Ibu gabung itu nggak tahu caranya, bahkan nggak dikasih tahu caranya sama yang ngajak. Nah kan repot juga tuh. Nah di Abdul nanti kita ajarin Bapak Ibu seperti itu. Syaratnya jadi IS apa? Dari Pak Sumarno langsung saya jawab. Syaratnya tadi Bapak Sumarno cukup dengan DP 3.500.000 yaitu DP umroh gitu ya. Itu bukan bayar lisensi jadi agen tapi DP umroh saja seperti itu. Oke, next. Programnya untuk Abdul banyak Bapak Ibu ya. Yang jelas ini semua nanti kita buat secara online dan offline juga seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ini saya sampaikan Bapak Ibu, kita ada pertemuan Abdul juga Bapak Ibu. Kalau pertemuan online-nya kita setiap Jumat malam gitu ya. Kemudian juga ada program percepatan umrohnya juga.
kemudian ada digital marketing juga pun ada. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar langsung gitu ya. Nah, ntar kita bikin kopdarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Abdu Development juga kita akan bangun bagaimana sih kita membangun sistem. Nah, seperti itu yang terpenting. Karena apa? Kalau nggak pakai sistem ya sangat susah sekali atau sulit kita untuk punya bisnis yang besar. Seperti itu. Nah, pertemuan offline-nya kita biasanya teman-teman tuh yang sudah berjalan tuh home meeting gitu kan ya. Terus kemudian seminar umum, ada workshop berbayar kalau workshop ini karena kita mesti sewa tempat gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Next, Mbak Zulfa. Mungkin bisa dibantu Mbak Zulfa sekalian jawab yang ada di kolom chat. Terima kasih. Nah, kemudian haji Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sampaikan untuk haji tahun 2025 nanti, nah kita ada 3 paket haji Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tapi saya perlu sampaikan untuk kuota yang digunakan untuk haji di Tanur yaitu kuota domestik atau kuota resmi dari Saudi Arabia Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi ini lebih dulu dibuka pendaftarannya. Nah, di mana pelaksanaan hajinya ini menggunakan visa undangan dari perusahaan kami di Saudi Arabia. Jadi Tanur itu kerjasama dengan perusahaan di sana. Jadi Tanur itu punya perusahaan juga Bapak Ibu di sana, gitu ya. Nah nanti ini Bapak Ibu untuk untuk haji ini ada 3 paket umroh. Ada 3 paket hajinya, yaitu bronze, silver, kemudian gold Bapak Ibu. Nah kalau yang bronze ini di harga 222.900.000 atau pasnya 223 gitu ya. Kemudian di silvernya 239.900.000, di goldnya 299.900.000. Nah bedanya apa? Bedanya cuma satu. Nah tapi saya sampaikan persamanya apa? Sama-sama menggunakan kuota domestik Saudi Arabia Bapak Ibu ya. Kemudian semua sama mendapatkan free umroh. Nah jadi nanti di bulan Januari atau Februari jamaah yang berangkat ini gitu ya, jamaah haji ini sebelumnya akan berangkat gratis umrohnya paket yang silver seperti itu selama 6 hari. Nah nanti 2 hari perjalanan, 2 hari di Madinah sambil mengurus iqomahnya atau izin tinggal, kemudian pelaksanaan umroh di Mekah selama 2 hari seperti itu. Nah jadi ini kesempatan Bapak Ibu, jadi umrohnya gratis. Nah kemudian nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau misalnya visanya nggak keluar, bagaimana? Insya Allah uangnya balik 100% seperti itu. Dan di awal ini DP-nya 100 juta untuk haji tahun 2025. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu yang ingin daftar haji dari sekarang karena besok tanggal 15 itu harga sudah naik. Kalau nggak salah sekitar naik tambahan sekitar 10 juta. Nah itu lumayan kan ya. Nah, daripada nunggu naik, mendingan sekarang aja langsung DP 100 juta Bapak Ibu. Nah, semua paket haji ini, baik yang bronze, silver, maupun gold, ini semua dapat maktab. Gitu ya. Dapat maktab di Arafah gitu ya. Kecuali yang di Mina. Di Mina ini khusus untuk yang bronze tidak dapat maktab atau tenda. Tapi diganti dengan hotel. Gitu ya, hotel. Nanti jadi jamaah itu akan bolak-balik tuh dari Mina ke hotel seperti itu. Nah, tapi ini biasanya banyak yang diminati. Kenapa ya? Selain harganya murah, ya saya lebih baik di hotel gitu kan karena kamar mandi nggak berebutan gitu kan seperti itu. Nah, itu biasanya ada yang ingin seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi hanya perbedaan di maktabnya aja yaitu di bronze-nya. Jadi hanya nggak dapat tenda tapi dapatnya sebagai pengganti adalah hotel Bapak Ibu. Nah, untuk insya Allah ya tadi kan saya di awal udah opening gitu ya, itu video tentang pelaksanaan haji kemarin tahun 2024 di Tanur. Itu insya Allah Bapak Ibu ya terdaftar nusuk juga gitu ya, insya Allah aman Bapak Ibu ya. Karena kita pengalaman ini yang paling menggunakan kuota haji menggunakan kuota domestik resmi dari Saudi Arabia ini insya Allah di antara yang lain visanya paling aman Bapak Ibu seperti itu. Dan nggak perlu khawatir nanti Bapak Ibu yang berangkat haji ada MOU gitu ya antara Bapak Ibu atau calon jamaah haji dengan perusahaan Tanur dan langsung itu ditandatangani sama Pak Reja selaku direktur utama seperti itu. Oke, next Mbak Julfa. Kemudian selain ini
Ini yang berangkat langsung ya tanpa antri hajinya. Kemudian ada Haji Plus kuota Indonesia. Nah, ini kuota Indonesia dari pemerintahan Indonesia. Ini yang percepatan gitu ya. Jadi sekitar harganya silver itu 269.900.000, kemudian goldnya di 309.900.000 Bapak Ibu. Nah, ini DP-nya $8.000 seperti itu. Sebisa mungkin di bulan November ini sudah masuk DP-nya seperti itu. Gitu ya. Ini juga langsung berangkat. Jadi ini nunggu kalau untuk yang kota plus Indonesia ini Haji Plus ini. Jadi nunggu nanti kan itu biasanya ada kuota tambahan ya. Nah, itu nanti dibagi-bagi tuh dari dari Kementerian Agama gitu. Itu dibagi ke setiap travelnya. Kira-kira dapat jatahnya berapa seperti itu. Nah, tapi kalau saran saya Bapak Ibu ingin berangkat haji, gunakan aja tadi yang kuota dari Saudi seperti itu. Karena apa? Fasilitasnya lebih bagus gitu ya. Kemudian harganya juga lebih murah seperti itu. Oke, next Mbak Julfa. Kemudian untuk haji yang haji 5 sampai 7 tahun. Nah, ini ya, ini masa tunggu 5-7 tahun Bapak Ibu. Kita pun juga ada gitu ya. Jadi harganya di sekitar 750 US dollar, DP-nya $5.000 Bapak Ibu, seperti itu. Oke, next Mbak Julfa. Kemudian ini paket umrohnya di Tanur ini insya Allah ini saya saya tampilkan yang 5 free 1 Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di flyer Tanur ada tulisan urban, itu insya Allah 5 free 1 gitu ya. Mau yang 9 hari, mau yang 12 hari, bahkan ada juga umroh plus Turki urban, itu berarti 5 free 1 seperti itu. Nah, untuk keberangkatannya kita masih ada di tanggal 27 September, kemudian mohon maaf ini 19 November, kemudian di 19 Oktober Bapak Ibu. Itu insya Allah seatnya masih ada. Nah, ini harganya lumayan murah, sangat-sangat murah Bapak Ibu ya. Hotelnya yang kita pakai di Tanur itu selalu bintang 4, tidak pernah bintang 3 gitu ya. Nah, ini untuk yang harga 27.500.000 ini kita menggunakan pesawat Indigo, jadi transit dulu di India seperti itu. Nah, ini 5 free 1. Bapak Ibu bisa bayangkan harganya sudah murah gitu ya. Hotelnya bintang 4. Nah, kemudian 5 free 1 seperti itu. Begitupun juga yang paket yang bronze-nya yang 12 hari itu sangat murah sekali seperti itu. Oke, next Mbak. Kemudian ada lagi untuk paket umroh yang 5 free 1 juga. Nah, ini umroh urban ya, 5 free 1. Ini menggunakan pesawat itu di bulan Desember juga sudah ada. Nah, ini harganya 28 juta. Seperti itu. Next, Mbak. Kemudian yang lainnya juga ada Bapak Ibu ya, ini di harga 29.200.000. Kenapa harganya berbeda-beda gitu kan walaupun pesawatnya Indigo. Nah, ini pengaruh dari Bapak Ibu ya. Biasanya memang setiap bulan itu per bulan gitu ya, ini harga tiket pesawat ini selalu berubah-berubah seperti itu. Nah, tapi yang 29 jutaan ini 12 hari seperti itu. Terus kemudian yang urban juga ini juga ada, kita insya Allah setiap bulan ada Bapak Ibu ya, setiap pekan malah nih ya. Jadi setiap pekan kita selalu ada. Nah, ini sama 27.750.000 nih ada. Bahkan 27.300.000. Nah, lebih murah lagi nih Bapak Ibu, seperti itu ya. Menggunakan pesawat Indigo 9 hari. 5 free 1. Kalau tadi kan 27.500.000 ya. Nah, ini lebih turun lagi. Kemudian ini menggunakan pesawat Saudi atau SV Bapak Ibu 9 hari ya. Ada yang 32 juta. Next Mbak sambil jalan ini di 11 Oktober tanggalnya. Starting dari Jakarta semuanya ya. Kemudian ada yang 32 juta di 9 hari. 31 juta 450.000 pun juga kita ada. Ini 12 hari ya di tanggal 16 tadi juga ada. Kemudian yang SV, nah ini luar biasa murah Bapak Ibu gitu ya. Naik pesawatnya Saudi tapi di harga 29.700.000. Nah, ini hotel bintang 4. Bahkan tunggu sebentar. Ini hotel bintang 5 malah Mekahnya nih Bapak Ibu. Ya, ini mantap nih Bapak Ibu nih 29.700.000 nih.
gitu ya, itu di tanggal 20 November ya. Nah, itu 20 November tuh Bapak Ibu. Nah, itu murah nih. Saya juga jadi tertarik juga nih mau jualan. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Murah nih 29.700.000, hotelnya di Anjum. Anjum itu bintang 5. Wah, itu makanannya enak Bapak Ibu. Itu makanannya royal banget itu, kamarnya juga enak. Oke. Eh, saya pengen ngasih gambaran nih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman gitu ya. Kalau misalnya sudah jadi mitra Tanur atau agen Tanur, kemudian Bapak Ibu bawa jamaah gitu ya, ada potensi income kayak, nah ini saya hitung sekitar bawa jamaah umroh itu 15 orang. Nah, di harga paket contohnya ada 33.100.000 gitu ya per packnya. Hotelnya jelas Anjum, kalau di Mekah, Madinah bintang 4 di MR Elite Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan kalau di Tanur itu yang flyernya urban itu 5 free 1. Ini contohnya aja ya, gitu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu bawa jamaah umroh sebanyak 15 orang gitu ya. Nah, berarti free-nya berapa tuh umrohnya? 3. Ini anggap aja Bapak Ibu sudah berangkat umroh dengan Tanur gitu ya. Karena memang salah satu syarat kalau kita jadi pesiar Baitullah di Tanur, kita sudah harus berangkat duluan nih sebisa mungkin seperti itu. Nah, free-nya dapat 3 tadi. Nah, itu free umrohnya tadi yang 3 itu kita bisa jual lagi. Tapi jualnya bukan ke Tanur, tapi ke calon jamaah berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu punya jamaah yang ke-16, ke-17, ke-18 gitu ya. Nah, itu dijual lagi kepada mereka, seperti itu. Nah, harganya berapa? Ya bisa harganya sesuai dengan harga paketnya, yaitu sebesar 33.100.000. Nah, berarti kalau misalnya dikali 3, itu luar biasa hasilnya, benar nggak? Berapa itu? 99.300.000 Bapak Ibu. Nah, itu jadi free umrohnya ini kita jual lagi. Nah, beda kalau misal tadi Bapak Ibu hanya ngambil komisinya aja tuh 3 juta. Kan berapa? Satu pack 3 juta ya. Kalau 5 orang cuma 15 juta. Tapi kalau misal Bapak Ibu ambil free-nya gitu ya, itu bisa dijual lagi seperti itu. Nah, ini sekedar gambaran bahwa kita gitu ya punya potensi income kalau misal kita mau benar-benar gitu ya. Ya ini luar biasa hasilnya seperti itu. Oke, next Mbak Julfa. Next Mbak. Oke, Bapak Ibu ya. Khusus malam ini yang ikut Zoominar nih, kita kasih program solusi tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Ada program namanya, next aja Mbak, dicepatin. Program percepatan umroh. Tadi kan Bapak Ibu ingin semua berangkat umroh segera gitu ya. Nah, kita ada programnya, yaitu program solusi percepatan, di mana ini gabungan antara Go Easy Umroh sama Go IS Umroh Bapak Ibu. Di mana nanti Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan program ini, itu umrohnya dibayarin. Kemudian pulang digaji. Artinya digaji adalah kalau misalnya Bapak Ibu dapat jamaah satu gitu ya per bulan bawa satu jamaah aja, itu masih ada sisa komisinya. Nah, itu biasa kita sebutkan dengan digaji. Kemudian kalau misalnya memenuhi syaratnya hingga akhir, itu Bapak Ibu dapat cashback mulai dari 12 juta atau 13 juta yang didapat nantinya. Oke, next Mbak, cepatin aja. Jadi ini program solusi percepatan umroh. Nah, peluang ini tidak semuanya tahu Bapak Ibu, gitu ya. Di travel lain tidak ada. Nah, ini tetap menggunakan kita kerjasama dengan Amitra Syariah seperti itu. Kalau tadi kan di depan kan itu harus DP 20% gitu ya. Nah, kalau ini enggak, Bapak Ibu ya. Jadi program pembiayaan tetap kita kerjasama dengan Amitra, kemudian DP-nya kalau tadi kan DP-nya 3.500.000 ya, kalau DP umroh. Atau misalnya pakai Amitra tadi DP-nya itu 20%. Nah, ini kami subsidi, Tanur subsidi Bapak Ibu, seperti itu. Artinya apa? Nggak perlu bayar DP 20%, yaitu sekitar tadi 7-8 juta, gitu ya. Tapi cukup bayar setengahnya dari DP, yang 3.500.000. Kemudian keuntungannya apa? Praktek langsung berangkat umroh. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah disetujui sama Amitra, PO-nya keluar, nah itu bisa langsung tuh berangkat umroh. Seperti itu. DP-nya murah gitu ya, kemudian bisa langsung berangkat umroh. Oke, next Mbak. Nah ini, tapi ini khusus untuk paket umroh yang
urban yang apa yang sorry paket umroh yang Indigo tadi ya, yang harga 27.500 atau 27.300-an tadi ya, itu. Nah, kalau tadi secara umum kalau Amitra itu DP-nya adalah 20%. Ya, DP pembiayaan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, ingin segera pengen berangkat umroh gitu ya, serius, kemudian habis itu mau siar gitu ya. Nah, ini kita subsidi. Jadi cukup bayar DP-nya itu 1.750.000. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cukup bayar 1.750.000 itu Bapak Ibu bisa langsung berangkat umroh asalkan sudah di ACC sama Amitra. Kemudian nanti udah otomatis Bapak Ibu jadi agennya Tanur kan gitu bisa siar. Seperti itu ya. Jadi DP-nya cukup dengan 1.750.000. Nah, seperti itu. Oke, next Mbak. Bukan 20% gitu ya. Nah, terus bagaimana cara memasarkannya? Nah, ini jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir atau bimbang gitu. Ntar kalau misalnya saya sudah umroh kemudian nggak dapat jamaah gimana? Nah, jangan berpikiran seperti itu ya. Tolong mental blocknya itu dihilangkan. Kalau kita udah niatan di awal ingin umroh, kemudian kita berdoa di tempat-tempat mustajab, Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah Allah akan permudah seperti itu. Jadi jangan mindsetnya, wah ntar susah nih, enggak, jangan. Nah, kenapa? Di abduhnya pun kita ajarkan Bapak Ibu, kita ajarin strategi digital marketingnya, nah, nanti sama Pak Aidil ya. Ini saat ini Pak Aidil lagi umroh, gitu kan, sampai hari Selasa besok, gitu kan. Ini biasanya untuk digital marketing beliau menyampaikan materinya. Nah, tapi pada malam ini belum seperti itu. Kemudian di Abdu juga disiapkan toolsnya dan fasilitasnya Bapak Ibu. Kita ajarin Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan kita kasih gratis gitu ya 10 website praktis SEO. Nah, ini bisa kita gunakan rame-rame gitu kan 10 website ini karena bentuknya seperti marketplace Bapak Ibu. Kemudian ada website plus juga, kemudian ada marketplace khusus umroh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa promosi nih. Kalau misalnya Pak saya susah belajar untuk Facebook Ad dan Instagram Ad, ya udah gunakan yang gratis 10 website ini. Kemudian marketplace umrohnya pun Bapak Ibu gunakan itu gratis, nggak perlu bayar seperti itu. Nah, itu cara siarnya di situ kalau dengan secara online. Ya, tugasnya cuma satu, bawa satu jamaah setiap bulan satu aja. Nah, kemudian lakukan duplikasi. Nah, seperti itu. Next, Mbak Zulfa. Nah, bagaimana cara bayarnya? Tadi ya, jadi Bapak Ibu jangan mental block, nanti mikirin cara bayar gimana. Udah, kita doa, nanti Allah yang atur, seperti itu. Nah, cukup bayar dengan setor jamaah saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau terganggu nih gajinya gitu ya setiap bulan untuk bayar cicilan, nah caranya adalah cukup cari jamaah satu setiap bulannya. Gitu. Targetnya cuma satu tuh per jamaah 1 bulan. Nah itu sampai 12 bulan ke depan, gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak saya dapat jamaah nih langsung 5 nih gimana? Ya udah buat 5 bulan ke depan itu bisa seperti itu. Nah, gitu ya. Dan diharapkan tidak putus setiap bulannya seperti itu. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, keuntungannya apa kalau misalnya Bapak Ibu ikut program ini? Yang pertama jelas berangkat umrohnya lebih cepat. Nah, gitu dan otomatis menjadi eksekutif CR gitu ya. Kemudian berjalannya sistem dan bisa diduplikasi. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu kejar karir petnya tadi itu insya Allah cepat naik menjadi bisnis koordinator dan juga BM seperti itu. Dan pasti nanti komisinya bisa dapat jutaan rupiah per pekannya gitu ya. Nah, ini jadi keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan program percepatan umroh ini gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Beberapa kita juga sudah ada yang mau nih kemarin-kemarin gitu ya ngikutin program ini seperti itu. Oke, next Mbak Zulfa, masih ada lagi? Nah, kira-kira siapa di sini Bapak Ibu yang mau gitu ya menjadi eksekutif CR-nya Tanur atau ikutin program percepatan umroh atau Go Easy Umroh seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau gitu ya, itu nanti langsung hubungi pengundang Bapak Ibu gitu ya. Kan di sini timnya banyak nih, gitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di Abdu ini memang rata-rata nih kan kita dari berbagai daerah ya. Nah, itulah kekuatan dari digital marketing per umrohnya. Kayak Mbak Zulfa gitu kan itu bisa
beliau setting iklan sendiri, kita ada tim juga dari Arbain juga gitu kan, dari abdinya sendiri itu sudah pada bisa belajar yang tadinya gitu kan kita semua itu nggak melek tentang digital marketing. Nah, tapi ini kita semua diajarin Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan Bu yang ingin ikut percepatan umroh ini gitu ya, bisa langsung seperti itu. Oke, next Mbak, masih ada lagi? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin 3 penanya aja Mbak Zulfa ya. Oke, Bapak Ibu, yang Heeh. mau tanya ya tadi sudah dibantu Pak Dermawan, ada beberapa yang dijawab. Kalau mau tanya boleh chat di kolom komentar atau mau pakai mikrofon juga boleh, silakan. Mau tanya-tanya Raise hand tentang aja ya. programnya, oke, Tiga, raise hand tiga terlebih dahulu. penanya. Tiga penanya. Saya M. Ali dari Maluku. Oh, Pak Ali, ya. Wah, ini kayaknya peserta yang paling jauh nih Pak Ali. Monggo Pak Ali, silakan. Sebagai peserta yang paling jauh dan paling pertama yang bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru diajak oleh teman saya di NTT. Namanya Ya. Ustadz Alim Kadir. Oh Terima kasih ya Pak Ali. Ya ya. Beri wasilah Nanti bagi saya supaya bisa ketemu dengan Tanur Mutmainnato. oh, ini sama-sama Pak Ali ya. Alim Kadir. Kalau itu Alim Kadir, ini Alim. Jadi begini. Iya, monggo Pak. Pertanyaan Pak. Pertama, apakah sudah ada tanur di Ambon? Iya. Yang itu Ambon Maluku. Kedua, saya ingin masuk menjadi agen di Maluku. Ya. Iya. Ketiga, dari apa yang sudah disampaikan banyak sekali kelebihan yang mana menjadi program unggulan dari Tanur itu sendiri. Keempat, bahwa saya ingin juga bisa mendapatkan profil tentang Tanur dan program yang menjadi unggulan ini bisa disampaikan kepada para jamaah, calon jamaah atau sekumpulan orang di sekolah atau guru dan dimanapun mereka berada, jamaah majelis taklim dan lain-lain sebagainya, untuk disampaikan tentang kelebihan-kelebihan Tanur ini. Kita pastinya sebagai langkah awal bagi seorang agen adalah bagaimana mempromosikan kelebihan-kelebihan atau memperkenalkan kepada mereka, terutama di Ambon Maluku ini. Sehingga yang jadi masalah bagi saya, pernah ketemu masalah itu ingin mau berangkat umrah cepat, tapi ditunda karena kota 45 fix itu tidak mencukupi, sehingga mereka pindah ke travel yang lain, ya gitu. Terkadang juga mereka ambil waktu jauh, ya bulan yang jauh sedikit untuk mau berangkat. Nah, yang pertama mau cepat, yang kedua mau di belakang. Apakah Tanur ini juga memberikan ruang buat mereka-mereka ini yang mau cepat dan mau yang lambat di itu, sehingga mereka itu bisa diakomodir semua. Kadang kita ini kan masing-masing jamaah ini kan punya timingnya, punya waktunya, waktu ibadahnya biar beda-beda karena pekerjaan dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka itu bisa menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga waktu itu bisa diakomodir atau tidak. Kadang itu menjadi kendala bagi kita agen di lapangan. Ya, mereka gampang aja pindah. Demikian itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali. Saya langsung jawab Pak ya, biar nggak kelupaan. Yang pertama, sudah ada belum sih perwakilan di Ambon? Jawabannya belum Pak. Bahkan Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya, di Zoom meeting, bisa menjadi perwakilan di daerahnya masing-masing sekarang gitu kan. Kalau misalnya mau pasang spanduk itu pun juga bisa, enggak apa-apa. Artinya apa?
peluang untuk menjadi perwakilan di Tanur, kita punya bisnis umroh sendiri gitu ya, itu insya Allah peluangnya masih sangat besar Pak, seperti itu. Indonesia ini cakupannya luar biasa luas gitu ya, jadi di Tanur itu tidak dibatasi dalam satu wilayah itu atau satu kota itu harus sekian perwakilan, tidak, jadi bebas Pak, seperti itu. Kemudian mengenai program solusi tadi untuk menjelaskan ke masyarakat gitu Pak ya, semuanya insya Allah nanti PowerPoint-nya gitu ya atau PDF-nya kita akan berikan Pak Ali atau yang lainnya, monggo tinggal japri pengundangnya siapa atau admin yang ada di grupnya siapa, saya minta PPT-nya gitu ya, seperti itu. Nah nanti bisa untuk bahan presentasi seperti itu. Kemudian mengenai tadi berangkat maju atau mundur gitu Pak Ali ya, di Tanur insya Allah untuk paket keberangkatan itu sudah ada tanggalnya Pak masing-masing. Jadi tinggal jamaah mau berangkat tanggal berapa di bulan apa gitu ya. Nah kemudian tinggal cukup disiapkan saja paspornya gitu ya, sama perlengkapan lainnya kayak KTP, KK itu aja gitu kan. Kemudian foto seperti itu. Nah nanti sebisa mungkin ya jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan nih Pak untuk menentukan tanggal keberangkatannya. Nah kalau misalnya sekarang bulan September ya mungkin di bulan November akhir, saya mau berangkatnya di bulan November akhir misalnya, berarti apa? Berarti ya masih ada jangka waktu Pak ditentukan. Nah kalau misalnya yang calon jamaah tersebut misalnya pegawai atau pekerja gitu Pak ya, nah itu minta surat izin pun kita berikan di Tanur Pak. Jadi surat izinnya kita buatkan, memang beliau ini misalnya si A ingin berangkat umroh di tanggal sekian, bulan sekian, selama 9 hari gitu kan. Nah, itu bisa kita buatkan nanti surat izinnya, bisa juga. Jadi untuk keberangkatan, insya Allah Bapak Ibu sekalian di Tanur, alhamdulillah selama ini tidak ada namanya gagal berangkat, tapi reschedule ya. Reschedule itu artinya ini di luar kehendaknya Tanur, seperti itu. Ada yang kadang tuh dari maskapainya seperti itu, yang reschedule gitu kan. Misalnya kayak kemarin reschedule 2 hari gitu kan. Nah mau nggak mau kan zamannya nginep dulu tuh di hotel di Jakarta. Atau kemarin reschedule tuh karena visanya. Nah ini biasanya pas Syawal. Nah jadi kalau misalnya pas Syawal ini sebisa mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin berangkat di bulan Syawal, nah ini enak sebenarnya, sepi, ya kan? Ba'da Ramadan pas Idul Fitri itu di Mekah itu sepi. Peluang besar kita untuk nyentuh Ka'bah itu sangat sangat besar sekali. Tapi ya setidaknya pembayaran manifest semua sudah harus selesai di bulan Ramadan, di awal Ramadan. Jadi kita bisa berangkat nanti Syawal itu, seperti itu. Nah gitu Pak Ali ya. Jadi bisa, saya senang kalau misalnya Pak Ali menjadi perwakilan Tanur gitu ya, dengan Abdu nanti di sana gitu, seperti itu. Nanti untuk digital marketing kita bisa gunakan Zoom meeting nanti Pak, seperti itu. Oke, mungkin yang lain mau tanya, monggo. Oke, pertanyaan Assalamualaikum selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Bapak Ya, siapa? saya dari Dadan, dari Garut. Garut, monggo Pak. Mangga. Ya, apakah di Garut sudah ada perwakilannya untuk Tanur? Terus yang kedua itu masalah pelayanan ke jamaah umrohnya itu gimana? Terus yang ketiga kan yang di company travel lain biasanya ada include tambahan itu apa aja kelebihannya? Oke. Terus masalah pelayanan ke jamaah yang paling utama itu. Biasanya kalau umroh 12 hari biasanya umroh itunya berapa kali gitu umroh. Kalau wajib kan sekali, biasanya umroh dari pihak travelnya berapa kali. Oke. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadan di Garut. Baik Pak. Kalau untuk perwakilan di Garut, insya Allah masih ada kesempatan Pak. Kalau misalnya Bapak ingin menjadi perwakilan di Garut, itu insya Allah ya kita senang Pak. Seperti itu. Kenapa? Ya kesempatan buat Bapak, buat kita semua untuk saling kerjasama. Mengenai pelayanannya Pak, insya Allah Pak, saya udah 2 kali berangkat dengan Tanur gitu Pak ya. Tadi kalau misalnya masalah handlingnya itu luar biasa, cekatan sekali tim handlingnya gitu kan. Tanpa kita bantu mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan Pak, seperti itu. Nah kemudian kalau umrohnya memang
kalau yang 9 hari hanya sekali Pak, gitu kan. Jadi pada saat kita menuju dari Madinah ke Mekah gitu ya. Nah pada saat menuju itu kita mikot dulu tuh di Bir Ali biasanya kan. Nah setelah itu langsung sampai di Mekah, kita sampai di hotel istirahat sebentar, biasanya makan gitu istirahat. Nah kemudian nanti kita janjian sama tim, sama mutawifnya, sama tour leadernya, sama jamaah yang lain. Nanti kita kumpul nih untuk melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya ingin umroh lagi bagaimana? Nah nanti insya Allah ada Pak. Jadi pada saat kita city tour nanti gitu ya, itu pun juga kalau misalnya kita mau, itu kita bisa umroh lagi. Biasanya kan city tour jalan-jalan ya, ke Jabal Iya. Nur atau kemana gitu kan Pak ya. Nah itu sekalian tuh ngambil mikot di Tanim Pak biasanya. Iya. Kita tinggal pilih tuh mau di Tanim atau di tempat lain, tapi biasanya kalau di Tanda tuh di Tanim. Karena lebih besar Yang ya terdekat masjidnya ya. gitu kan. Nah itu habis city tour kita langsung mikot lagi. Nah nggak lama sampai di hotel udah kita siap-siap langsung umroh lagi Pak. Nah itu biasanya ada jamaah yang pengen niat umroh sendiri lagi, tapi ada juga yang membadalkan saudaranya atau orang tuanya gitu Pak, seperti itu. Iya. Nah kemudian pelayanan lainnya ya insya Allah Pak, kalau untuk makan gitu ya kita cari hotel memang tadi bintang 4 semua Pak. Kalau untuk Tanur Pak kita nggak pernah pakai hotel bintang 3 yang jauh-jauh gitu. Gitu Pak. Kalau misalnya tadi perlengkapan, harganya sudah termasuk include perlengkapan belum? Iya Pak. Gitu kan. Mungkin kalau travel lain harga yang tadi saya sampaikan 5+1 di harga 27 juta mungkin belum termasuk perlengkapan kan Pak ya. Nah kalau di Tanur sudah termasuk seperti itu. Nah nanti mungkin ada penambahan di anunya Pak, di lounge-nya Pak. Karena lounge-nya kita ini berbeda sekali yang apa namanya yang bagus gitu ya. Jadi itu hanya di lounge-nya aja kita penambahan paling sekitar 200 ribuan Pak atau 300 sekitar segitu. Itu aja. Dan nggak perlu khawatir nanti jamuannya sangat luar biasa sekali. Seperti itu Pak. Kalau jalan-jalan ya city tour di Madinah kita pun ada city tour. Kemudian di Mekah pun juga kita insya Allah ada city tour-nya juga Pak. Seperti itu. Kemudian nanti pada saat mau pulang kita juga ada tawaf wada Pak ya. Seperti itu biasa. Kayak gitu. Tapi kalau misal jamaah ingin umroh lagi tambahan atau pengen setiap hari umroh ke Tanim, kemudian umroh ke Tanim lagi besoknya, nah itu monggo Itu aja. bebas ya Pak ya. Boleh gitu kan. Yang penting kakinya kuat Pak. Iya. Karena kalau Itu habis Pak, tawaf kemudian sa'i iya. itu luar biasa itu rasanya. Itu masalah itu Pak, kan sekarang kebanyakan travel itu yang dari biasanya ini ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu Pak ya, kalau yang dari Tanur. Kita landingnya di Jeddah, kemudian ke Madinah dulu Pak. Madinah ya, berarti Madinah. Madinah dulu Kedatangannya ke baru. Madinah. Iya ke Madinah. Ya kan, Biasanya kita 3 hari, iya. 3 hari di Iya. Madinah, 4 harinya di Mekah. Ya itu kalau jadi yang kita program lama. 9 hari ya Pak ya. Iya, betul. Itu masalah itu yang itunya apa akomodasinya, transportasinya itu naik kereta cepat apa bis Pak? Kalau dari Madinah ke Mekah itu naik bis Pak. Tapi kalau misalnya naik bis. jamaah ingin naik kereta cepat gitu ya, nah itu ya biaya tambahan sendiri. Kemudian kan perlu ada pendamping juga Pak ya, biasanya mutawif gitu kan ya. Iya. Jadi ada mutawif tambahan nih. Nah itu kan mau nggak mau kita harus keluar biaya plus lagi tuh. Ya biaya keretanya dia, kemudian plus jalannya juga dia gitu Pak ya. Itu bisa aja, nggak apa-apa. Nah, Berarti itu seperti itu. tergantung dari jamaahnya ya Pak ya. Iya betul. Tapi biasanya sih pada senang naik bis Pak karena sambil Iya. jalan-jalan nanti kan berhenti di Lumayan ya. restoran gitu. 6-7 jam ya. Iya, seperti itu Pak. Kalau dinikmatilah perjalanan. Jadi kita biar tahu tapak nilas Rasulullah kalau dari Madinah ke Mekah pada saat itu luar biasa ya panas. Cuma naik unta atau kuda gitu kan luar biasa gitu kan nggak ada hotel nggak ada bis gitu ya. Nah kita bisa ngerasain tuh Pak hal seperti itu di saat bis kita merenung gitu ya luar biasa perjuangan beliau benar nggak? Itu Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi. Saya mau nanya satu lagi itu masalah agen itu Pak. Kalau bisa setiap daerah itu agennya itu cuma satu perwakilan itu. Jadi kita si jamaah itu ikut ke kita gitu. Jadi jangan terlalu banyak agen di daerahnya. Itu gimana Pak? Bisa nggak? Oh, jadi misalnya di Garut hanya satu aja gitu ya? Satu.
Lah, nanti kalau misalnya di Garut satu aja, misalnya Pak Dadan, nah timnya pengen punya, misalnya beda kecamatan, itu gimana Pak Antar? Iya, maksudnya kecamatan, Punya dari Bapak sendiri. satu cabang, tapi banyak unitnya lah gitu. Ya gitu. Ya, tadi kalau secara aturan dari Kementerian Agama dan juga Tanun itu sebenarnya tidak dibatasi Pak ya. Kita mau Tidak batasi juga dibatasi. rada sulit tuh. Kita mau batasi juga sangat sulit gitu. Tapi yang terpenting kalau misalnya kita ingin besar di kota kita sendiri atau di wilayah kita sendiri, sebenarnya simpel Pak. Kita ya pertama ya kerja keras, kita harus punya banyak tim, nggak bisa kerja sendiri, bener nggak? Seperti itu. Betul. Kemudian tadi gunakan sistemnya Abdu Pak. Nah, salah satunya ini kalau kita Zoom meeting ya kita selalu ikut gitu. Jadi tahu nih apa namanya update terbaru apa dari Tanun misalnya itu biasanya saya sampaikan kalau misalnya ada informasi. Nah, gitu Pak. Jadi itu yang utama. Sama saya pun juga di awal saya tidak apa namanya jualan paket umroh walaupun sebenarnya bisa saat itu gitu ya. Nah, tapi saya perbanyak tim dulu. Tapi alhamdulillah dari situ malah bisa gratis umroh Pak. Nah gitu. Jadi perbanyak tim. Kalau misalnya sambil jualan paket umroh itu juga lebih bagus. Biar kita bisa berangkat umroh di Tanur gitu kan. Gitu Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ali tadi yang di Ambon, kemudian Pak Dadang yang di Garut, Allah mudahkan juga bisa berangkat umroh haji gratis gitu kan. Segera dan juga punya tim nanti di sana. Amin. Amin. Gitu Pak. Ya, Pak. Oke, pertanyaan dari yang lain satu lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terakhir ya Saya pertanyaan dari dari Pak ya. Ahmad Rizali, silakan. Oh ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, saya mau tanya. Kita kan di Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah. Kebetulan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kuala Kapuas. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mbak dan Pak Junaidi, gimana caranya? Apakah ada brosur buat kita menghandle mitra nantinya gitu. Jadi pertanyaan saya cuman itu aja, gimana caranya? Apakah kita bisa dapat brosur dari Tanur untuk menjaring jamaah atau yang ingin menjadi ini loh Pak, menjadi Agen agent atau ya. nah, itu cuman itu aja Pak. Ya. Terima kasih dulu Ya, atas baik, jawabannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Waalaikumsalam Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk flyernya, karena kan sekarang udah zamannya digital Pak ya. Biasanya saya juga kalau misalnya ada yang tanya mengenai haji, saya kirim flyer apa secara digital dari WA Pak ya, itu saya kirimkan. Seperti itu. Sambil apa namanya saya kirimkan copywriting-nya biasanya seperti itu. Jadi lebih mudah dan nggak perlu kita keluar biaya gitu kan, kecuali iya. kecuali dari flyer tersebut kan kita juga ada PDF ya. Kita mau cetak sendiri. Cetak sendiri nanti Bapak sebar misalnya pada sholat Jumat gitu kan, atau pas ada perkumpulan apa, nah itu kita bisa sebar sendiri seperti itu Pak. Itu caranya. Itu yang cara offline Pak ya. Nah gitu. Seperti itu. Makasih nanti dulu minta aja Pak kalau untuk flyernya. Iya, untuk flyernya nanti Bapak minta aja sama pengundangnya bentuk digital flyernya yang tadi saya sampaikan Pak ya, presentasinya, terus kemudian sama PDF-nya. Oke. Siap. Pak ya. Oke. Makasih dulu Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, gimana? Masih lanjut pertanyaan atau sudah cukup? Ini Pak Junaidi. Satu lagi ya. Pak. Satu lagi ya. Saya dari Kota Tegal. Ya, satu lagi. Iya. Saya dari Kota Tegal. Iya. Mau nanyakan, manakala kita sudah jadi agent, apakah kita perlu minta izin kepada Debag di tingkat kotanya atau nggak usah itu? Apa cukup surat keterangan, surat dari
PT Anur. Anu Pak ya, mungkin Bapak punya tempat kali ya yang itu dijadikan sebuah, ya kalau misalnya ada yang minat umroh gitu Pak ya, gitu kan ya. Ini bagaimana gitu kan ya. Kalau izin ya, kalau misalnya itu bisa nanti kita buatkan atau dari MOU nanti Pak. Kan setiap yang sudah jadi IS itu ada MOU-nya gitu Pak ya, bahwa Bapak memang agennya Tanur gitu kan, dan bisa siar di daerah Bapak seperti itu. Itu bisa Pak nanti kita berikan di MOU-nya seperti itu. Nah, tapi yang terpenting adalah ya tadi kalau misalnya kita punya tempat, jadikan sarana tempat itu memang koordinasi untuk jamaah gitu kan, biar saling kenal juga kita kan. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus punya tim Pak gitu kan. Nah, jadi yang terpenting itu kita punya tim dulu Pak. Kalau misal kita punya tempat tapi nggak punya tim kan repot juga, sendirian nanti terus gitu kan. Gitu kan. Sama aja seperti kalau misalnya saya punya gedung nih tinggi gitu kan, 9 lantai atau 10 lantai, tapi nggak punya karyawan gitu, wah kan nggak enak juga Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak punya tempat, monggo gitu kan di Brebes sana. Nah, tinggal Bapak untuk siar gitu kan. Yuk kita siar. Itulah kita saya udah ada tempatnya, kita gunakan bareng-bareng. Wah, itu lebih mantep Pak. Jadi nanti agennya atau calon jamaah saya juga mau siar gitu kan. Karena apa, sudah ada tempat. Untuk koordinasinya itu gampang. Seperti itu. Untuk kaitannya di Kota Tegal, ya alhamdulillah saya punya tempat. Nanti kita jadikan kantor yang kaitannya untuk latihan-latihan manasik, juga kami juga punya tempat lapangan, termasuk masjidnya sudah tersedia, ya. Nah, ini yang kami tanyakan lagi, setelah kita mendapatkan MOU dari PT Tanur, lah apa yang kita lakukan untuk apakah perlu ada pengesahan dari Depak kota setempat atau cukup MOU itu aja? Ya, di awal MOU dulu aja Pak nanti, gitu kan. Di awal MOU aja. Nah, kalau misal Bapak tadi punya tempat, ya gini, Bapak pengundangnya siapa Pak? Boleh tahu? Siapa? Yang ngundang Pak Junedi, sinten? Yang ngundang saya ke tempat sini. Ke Zoom. Maksudnya? Ikut Zoom itu. Bapak dapat linknya dari siapa nih? Link Zoom-nya, nah nanti bisa linknya dari dari langsung sendiri ini saya. Facebook dulu. Oh gitu. Iya. Dari Facebook. Saya buka Facebook itu. Dari iklan atau terus gimana, dapat link Zoom-nya? Gimana? Dari iklan atau ada? Ya dari iklan, WA? dari iklan. Masuk dari WA? iklan. Iya. Sudah lama ini baru bisa aktif. Bapak masuk di grup WA enggak? Bapak masuk di grup WA enggak? Sudah masuk. Oh, di grup WA ya? Masuk lama, sudah masuk lama, iya. Oke, kalau misalnya sudah, adminnya Bapak siapa? kontak aja adminnya. Coba kontak adminnya di sana. Nah, nanti kalau saran saya gini, pertama Bapak kontak adminnya di grup WA itu. Kemudian kedua, kalau misalnya tadi Bapak punya tempat, nah mungkin perlu ada acara perdana biar saling kenal gitu ya di mana tadi Bapak lupa, di Brebes ya? Di Tegal gitu kan? Di Kota Tegal. Nah, Kota Tegal, monggo kalau misalnya mau bikin presentasi offline-nya, ngundang beberapa orang yang itu memang cukup tempatnya sesuai dengan tempatnya Bapak gitu kan. Monggo lesehan bisa, nanti pakai PowerPoint, tinggal disiapkan infokusnya, nanti kita presentasi. Nah, itu bisa Pak nanti dibantu seperti itu. Iya. Gitu Pak. Nanti kontak langsung adminnya Pak ya di grup ya. Iya. Itu. Oke, satu Mbak. Iya, makasih. Cukup. Ya. Tentang manasik Pak. Kalau manasiknya di apa? Oh iya, Ibu. Oke. Iya. Untuk manasik dari ya benar. Makassar. Iya. Ya. Yang pertama kalau misalnya manasik, kalau untuk di daerah Jabodetabek memang kita ada rutin Bapak Ibu ya, itu biasanya di Hotel Mercure di daerah kota, itu kan di sana. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggalnya jauh nih, tidak di Jabodetabek, tidak dekat dengan Tanur, bagaimana dengan manasiknya? Nah, yang pertama, misalnya di Kota Tegal tadi, Ibu Napisa misalnya di Makassar Ibu ya. Nah,
caranya adalah Bapak bisa bikin manasik sendiri. Nanti bisa undang Ustadz di sana, gitu kan, minta dibantukan, tolong isi materi tentang manasik umroh. Sebenarnya simpel Pak kalau manasik umroh dibanding dengan haji gitu kan. Nah, nanti kegiatannya gitu ya, pesertanya itu suruh tanda tangan, Pak ya, bikin kayak absen biasa. Dan ada foto kegiatan, bisa foto pada saat pakai kain ihram atau ustadznya kita foto atau foto bersama gitu kan, atau dalam bentuk video. Nah itu nanti kirim ke kami. Nah nanti akan kami rembes Pak. Itu 100.000 per jamaah seperti itu. Gitu Pak. Kalau misalnya ada 10 orang ya berarti sekitar 1 misalnya. Nah monggo nanti Bapak mau kasih ustadznya berapa terserah. Seperti itu. Itu caranya Pak ya kalau misalnya jauh dari Tanur. Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir kalau misalnya Pak aku nggak sempet nih gitu kan, manasik juga bikin sendiri di daerahku gimana. Nah nanti insya Allah sebelum Bapak Ibu berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh, nah itu biasanya 1 hari sebelum persiapan berangkat itu biasanya dari Muthaifnya akan ngasih materi tentang manasik. Contoh misalnya besok siang nih kita mau berangkat nih dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh gitu kan. Nah, biasanya Muthaifnya itu sorenya atau pagi tadi gitu ya. Pagi tadi atau sore tadi itu ngasih ilmu untuk manasiknya, Pak. Nah, seperti itu. Dan itu wajib di Tanur. Muthaif itu walaupun si jamaah sudah mendapatkan manasik di misalnya di Jakarta gitu ya. Itu tetap si Muthaif harus memberikan lagi pada saat nanti di Madinah sebelum berangkat umroh nanti Pak, gitu. Gitu, oke? Mungkin sudah terlalu banyak pertanyaan. Sudah. Ya, saya mungkin akhiri ya sesi tanya jawabnya. Bisa terakhir saya Mbak Zulfa. Pak Saiful dari Nganjuk, monggo Pak Oke deh, Pak Saiful silakan ya. Pak Saiful. Buleku juga tinggal di Nganjuk ya Pak. Asli Nganjuk. Monggo Pak Saiful. Pak Saiful. Suaranya Pak. Oh, ke mute Pak, ke mute. Nah, oke. Lanjut Pak, monggo. Monggo Pak, langsung aja Pak. Suaranya belum kedengeran. Pak Saiful, silakan pertanyaannya. Halo Pak Saiful. Langsung aja Pak. Yang lain dulu Bu. Oke, mungkin saya bantu jawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini sudah ada Pak Dermawan yang sudah bantu jawab sebagian. Terima kasih Pak Dermawan. Saya sambil jawab yang belum. Kalau dari Pak Astrid atau Bu Astrid, saya cari jamaah dengan cukup mempromosikan dan cetak banner di rumah tanpa umroh dulu. Apakah boleh tetap dapat komisi sama saja kan? Jawabannya beda ya. Kalau misalnya belum pernah umroh, jadi nggak dapat komisi dan juga nggak dapat 5 free 1 gitu ya. Jadi harus minimal DP umroh dulu yaitu 3,5 juta, baru bisa dapat ID lisensi keagenan gitu. Dan bisa dapat 5 free 1-nya. Terus pertanyaan dari Pak Anang, kita belum jadi IS langsung bawa jamaah 5 orang, apa bisa dapat 5 free 1? Nggak bisa, jadi harus jadi IS dulu. Minimal bayar DP umroh gitu ya. Dari Pak Tri, yang program percepatan umroh 1750 itu pelunasannya bisa dicicil selama 12 bulan atau pasca umroh dibayar cash. Pelunasannya bisa dicicil selama 12 bulan atau tenor maksimal 3 tahun. Gitu. Jadi dicicil nggak harus bayar cash. Pertanyaan dari Pak Tri Cahya, sudahkah ada agen di Labuan Bajo ya? Yaitu sudah dijawab Pak Dermawan. Pertanyaan lain, DP 3,5 bisa berangkat di awal juga. DP 3,5 pelunasannya sebelum berangkat umroh gitu. Jadi bukan dicicil bayarnya, gitu ya. Jadi bayar DP dulu sekarang, misalnya sekarang bulan September, bayar DP 3,5 juta, bisa langsung syiar.
syiar selama dapat 5 jamaah bisa dapat 5 free 1 gitu ya. Nah, misalnya kalau misal mau ikut umrohnya lagi, misal bulan Oktober gitu ya, baru pelunasannya sisa misalnya harga 30 juta, pelunasannya maka 30 juta dikurangi 3,5 juta, tinggal bayar sisanya saja gitu ya. Untuk pertanyaan lain mungkin sudah dijawab semua. Sudah selesai ya Pak Arif, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau belum dijawab pertanyaannya, bisa tanya-tanya ke pengundangnya ya, pengundang Bapak Ibu semua, entah itu dari WhatsApp atau dari grup WA-nya gitu ya. Karena untuk masuk ke Zoom ini pasti kan Bapak Ibu diundang oleh orang yang mengundang Bapak Ibu. Nah, itu bisa ditanyakan ke masing-masing orangnya gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke pengundangnya. Mungkin dari Pak Arif ada kata-kata penutup? Iya, closing langsung Mbak ya. Iya. Ya, boleh. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini di Zoom Minar Abduh dan Tanur, dan juga terima kasih pada Mbak Zulfa selaku moderator, kemudian Pak Dermawan yang sudah menjawab satu-satu. Terima kasih. Pak Dermawan ini Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber Bapak Ibu. Beliau sudah jadi IS di Tanur seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, mohon maaf Bapak Ibu bisa langsung japri aja ke admin masing-masing di grupnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum bayar 3.500.000 bagaimana? Kalau misalnya dapat jamaah 5. Nah, saran saya sebelum didaftarkan 5 jamaahnya Bapak Ibu DP dulu tuh, DP dulu umroh 3.500.000 biar dapat 5 free 1-nya. Kemudian kalau misalnya di Lombok bagaimana Pak? Insya Allah di Lombok kita ada Bu Sulfiah. Beliau pernah berangkat dengan Tanur dan juga aktif juga Ibu ya. Silakan kalau misalnya sama-sama Lombok nanti bisa kerjasama. Tapi di awal ini Ibu atau Bapak nih yang Oppo A92 bisa hubungi pengundangnya terlebih dahulu seperti itu. Nah gitu, jadi dari Pak John bisa dibuatkan Zoom khusus untuk Haji Dakhili. Insya Allah kita juga ada rekamannya Pak di Telegram gitu kan, nanti kita bisa berikan linknya, dan insya Allah malah kita akan ada seminar khusus untuk haji Pak. Untuk nanya Haji Dakhili bisa langsung japri Pak ke pengundangnya, nanti biar diberikan nomor saya atau catat nomor saya juga boleh. Monggo kalau sempat di 088 22 470 4933. Nah, itu nomor saya Pak. Saya ulangin. Pak John ya. 972. Nah, itu Pak. Apaan tadi? Berapa Pak? Oh iya. Oke. Bentar Pak. Sepertinya oh salah nomornya. Sebentar. 0882 duanya kelebihan Pak. Oh iya. Iya. 0882 duanya. Oke. Nah, ini. Ya, oke. Syukron Pak Arif. Ya, syukron Pak. Insya Allah mau rencana mau berangkat haji toh Pak? Enggak apa mau syiar dulu. Oke, siap Pak ya. Iya, insya Allah ya. ada. Ada niat sih Pak. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita bisa kerjasama di Tanur Mutmainnah dan juga di Abduh Warrior Akademis Bisnis Digital Umroh dan Haji, karena memang saya sedang mencari tim yang solid di Abduh khususnya. Kita mau bangun sistemnya bareng-bareng gitu ya. Kita mau jalankan sistemnya dan juga itu bisa terduplikasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau saya sendiri gitu ya yang bikin Abduhnya untuk sistemnya ya cukup berat nanti tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah undang Bapak Ibu sekalian yang hadir Zoom pada malam hari ini segera bisa berangkat umroh dan haji gitu ya.
Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal Baik, terima kasih alamin. semuanya. Terima kasih Pak Dermawan, Mbak Zulfa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, terima kasih Pak Arif atas penjelasan materi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sampai malam hari ini. Masih ada stay di room, ada 57 peserta. Untuk kalimat penutup dari saya, mungkin saya minta untuk Bapak Ibu ya, kalau misalnya ingin serius, ingin segera berangkat umroh, ingin ikut bersyiar, segera daftar ya, agar jangan sampai Bapak Ibu menyesal gitu ya, karena orang lain yang ngajak Bapak Ibu, bukan Ibu yang mengajak orang lain gitu ya, kesempatannya akan terbuang gitu. Oke, saya sebagai moderator malam hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah pengucapan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.